PAS ini lembaga yang luar biasa. Dia lembaga ekonomi, lembaga bisnis, tapi fungsinya ada kata-kata edukasi. Jadi harus mendidik rakyat. Nah, kalau yang didik aja tidak lebih pintar dari yang dididik gimana, Pak? Akhirnya dia maklum. Ya udah. Akhirnya hebatnya apa? Hebatnya itu saya dibayarin. S2 saya itu dibayari Suara Merdeka. Penuh dibayari, penuh. Dan masih ditambah uang buku. Jadi gini, saya ini wakil pemimpin redaksi yang membina SDM. Tugas saya itu membina SDM wartawan, mendidik, mengevaluasi, memberi peringatan, kalau perlu memberi sanksi, itu tugas saya. Nah, antara lain fasilitasnya itu kan mendorong wartawan supaya membaca, membeli buku. Nah, saya mengatakan kalau kamu beli buku, udah, kamu sekolah beli buku, saya fasilitasi. Ya, kembali lagi di Bangsa TV. Ini di episode 3 mewawancarai Pak Bambang Sarjono mengenai lika-liku kehidupannya hingga sekarang, dari sejarah pendidikan hingga profesi. Nah, kami akan melanjutkan tadi sampai profesi. Jadi terus apa, setelah jadi wartawan itu masuk dunia politik gimana? Ya, gini, memang kemudian apa ya, banyak dinamika. Pertama, misalnya saya kemudian aktif di berbagai organisasi ya. Jadi saya sebenarnya berorganisasi itu mulai dari Tegal. Ya, jadi pertama organisasi saya itu namanya Perkumpulan Sahabat Pena. Zaman dulu kan masih, kenapa mula-mula itu saya tertarik di kantor pos itu ada namanya majalah Sahabat Pena. Nah, itu ada puisi, ada cerita pendek, ada artikel-artikel, saya nulis di situ. Nah, kemudian di situ juga ada itu foto-foto anak-anak dari mana-mana se-Indonesia itu ya. Ya. Nah, akhirnya banyak komunikasi melalui itu dan teman saya banyak sekali. Nah, ternyata itu ada organisasinya namanya Perkumpulan Sahabat Pena Indonesia PSPI. Nah, entah gimana ceritanya, saya kenal beberapa yang di Tegal itu. Saya akhirnya menjadi ketua PSPI cabang Tegal. Nah, itu sama kantor pos. Jadi kantor pos itu kalau pameran, misalnya 17 Agustus pameran gitu, kita PSPI yang di situ, di stand-stand pameran itu. Wah, kenalannya banyak, piknik, ya, kegiatan apa gitu, suka itu. Nah, pernah juga ada kongres di Indramayu, Jawa Barat. Papa udah menghadiri itu karena ketua PSPI Tegal. Pernah juga kongres di Bandung, datang di Bandung. Itu waktu masih berorganisasi itu. Nah, kemudian saya juga aktif di namanya IRST, Ikatan Remaja dan Sastra Tegal. Itu mengadakan itu lomba baca puisi, diskusi-diskusi, itu sudah sejak dulu. Jadi sebelum saya ke Tegal itu ke Semarang saya sudah itu. Di Semarang pertama kali saya mendirikan namanya Keluarga Penulis Semarang, yaitu kumpulan penulis-penulis itu. Kemudian buat organisasi, kegiatan yang paling monumental dari KPS itu adalah sebulan 2 kali, satu panggung KPS dan yang kedua itu panggung teater kalau nggak salah. Jadi kita setiap bulan rutin membaca puisi, pementasan teater itu kita yang selenggarakan. Nah, jadi waktu itu kita memang sudah aktif seperti itu. Nah, kemudian saya mulai aktif di organisasi wartawan, namanya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Mulai jadi anggota, kemudian saya pernah jadi wakil sekretaris, pernah kemudian jadi sekretaris. Ya. Akhirnya saya terpilih menjadi ketua PWI Jawa Tengah. Nah, setelah jadi ketua PWI Jawa Tengah, saya semakin banyak bergaul
banyak bergaul. Nah waktu itu Golkar kan organisasi politik yang paling dominan lah, paling besar. Nah itu kan antara Golkar dengan pemerintah itu kan hampir satu kepentingan pada saat itu. Nah yang namanya bisnis koran waktu itu kan sangat sekali bergantung kepada Menteri Penerangan namanya. Jadi kasarnya ini kita kalau mau menjaga bisnis koran itu harus berbaik-baik dengan pemerintah, terutama dengan Menteri Penerangan. Nah kebetulan saya sudah terpilih juga menjadi ketua PWI. Saya udah jadi ketua PWI Jawa Tengah itu saya dikirim misalnya kursus Lemhanas oleh PWI Pusat. Saya dikirim ke luar negeri untuk belajar juga jurnalistik misalnya gitu. Beberapa kali saya dikirim untuk kegiatan itu. Nanti waktu yang akan datang saya ditanyakan. Nah, kemudian waktu itu pemimpin Suara Merdeka yang namanya Pak Insinyur Budi Santoso itu menjadi pengurus Golkar Jawa Tengah 1 periode. Nah, kemudian mau periode berikutnya saya dipanggil oleh Pak Budi. Bang, kamu gantiin saya jadi pengurus Golkar Jawa Tengah. Kenapa harus saya, Pak? Ya ini orang-orang kelihatannya mintanya kamu. Saya capek. Kenapa Pak capek? Itu kalau rapat saya dimarahin terus. Kalau beritanya nggak menyenangkan pemerintah atau beritanya tidak cocok dengan Golkar, saya yang dimarahin. Nah, jadi kalau tugas saya apa, Pak? Tugasmu ya menggantikan saya untuk dimarahin. Nah, itulah awal pertama saya nggak punya pilihan. Ya, saya sudah meliput politik di mana-mana. Saya kenal semua pimpinan partai politik. Waktu itu Pak Karmani ketua P3, Pak Sumario ketua PDI zaman dulu. Jadi saya akrab semua dengan orang pelaku politik itu. Jadi saya kemudian ditugasi oleh Suara Merdeka untuk masuk ke situ. Jadi saya masuk ke situ tuh tadinya juga nggak punya cita-cita mau jadi anggota DPR, jadi anggota DPRD itu nggak ada. Berarti itu sesudah jadi wakil pimpinan redaksi itu apa? Ya kira-kira itu hampir bersamaan itu. Jadi itu di usia saya menjelang 30 tahun itu hampir bersamaan. Saya angkat jadi wakil pemimpin redaksi itu. Jadi dulu itu kan Pak Budi mengatakan kamu jadi pengurus Golkar, tapi tidak boleh jadi anggota DPRD. Nah, jadi saya itu kampanye itu udah tahu bahwa saya memang nggak akan mungkin jadi anggota DPRD karena saya tidak boleh. Gitu. Nah, kemudian suatu saat saya lapor lagi, Pak, kan nggak mungkin Pak kalau saya jadi pengurus kemudian diminta untuk menjadi calon jadi caleg, saya nggak mau, kan nggak mungkin. Oke, gini aja, kalau kamu nanti dicalonkan di DPR RI, oke, saya lepas. Tapi kalau untuk DPRD Jawa Tengah nggak usah. Nah, maka kemudian ketika periode berikutnya saya dicalonkan di DPR RI, ya sudah, Suara Merdeka melepas saya boleh pergi. Ya. Nah, waktu itu memang kebetulan ketua Golkarnya namanya Pak Ali Pandoyo, tentara dia. Nah, tahun 95 saya Lemhanas. Lemhanas itu dari 100 peserta yang sipil, yang bukan tentara atau polisi, yang bukan tentara, polisi atau pegawai negeri, itu cuma 2. Saya dengan Pak Timi Habibi. Pak Timi itu adiknya Pak Habibi. Dia mewakili Kadin, saya mewakili wartawan. Nah, jadi tahun 95 itu kursus reguler Lemhanas angkatan ke-28. Itu 2 orang ini yang orang swastanya. Lainnya tentara, TNI, polisi, dan pegawai-pegawai tinggi lah dari departemen-departemen itu biasanya sudah eselon 1 dia, atau mau naik ke eselon 1 dia baru boleh ikut Lemhanas. Nah, karena itu maka Ketua Golkar Jawa Tengah
ngomong begini, ya kamu kalau di Jawa Tengah udah nggak cocok, kamu harus di DPR RI nyalonnya. Oke, akhirnya nah, di DPR RI ketua umumnya waktu itu Pak Harmoko. Pak Harmoko itu Menteri Penerangan yang sehari-hari memang tugas saya itu menjaga kepentingan Suara Merdeka harus berhubungan baik dengan Menteri Penerangan. Maka ketika saya diusulkan masuk di DPR RI, ya akhirnya ya nomor saya nggak bagus-bagus amat lah, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Dulu kan tergantung nomor urut, kemudian dapat berapa itu, misalnya dapat 40 gitu ya nomor 1 sampai 40 yang jadi, berarti 40 kesekian nggak jadi. Nah nomor saya itu di tengah-tengah lah, kira-kira 20-an gitu. Nah itulah ceritanya akhirnya itu, dan itu terus teringat lagi tadi yang dari kakak saya yang jangan masuk politik. Akhirnya saya ternyata berada di lingkungan politik. Artinya perjalanan itu perjalanan yang juga tidak terduga bahwa akhirnya mau ke situ gitu loh. Nah, kan tadi udah jadi wakil pemimpin redaksi, terus akhirnya jadi pengurus Golkar lalu DPR. Nah itu kok masih mengejar pendidikan di S3 itu yang diinginkan tuh apa? Oh gini, udah tercapai. Ya bukan. Kalau pendidikan itu proses ya. Jadi pendidikan itu saya laksanakan ya itu. Jadi ada bagian dari keinginan, tapi juga ada bagian dari peluang. Jadi tidak sudah itu terus saya baru sekolah nggak gitu. Jadi memang saya masih merasa punya waktu. Jadi saya lulus sarjana, saya masuk 78 ya, masuk di UDIP itu. Saya lulus 83. Jadi persis 5 tahun. Saya mungkin bukan lulusan pertama, tapi saya mungkin masih 10 besar lah. Masih 10 lulusan pertama itu saya masih masuk di situ. Jadi saya 5 tahun waktu itu dianggap normal, artinya sekolah normal lah, itu 5 tahun. Jadi 83 saya lulus, 86 saya masuk S2. Itu pertama kali karena ada program S2, yaitu program S2 yang dulu kan dosen-dosen dipersyaratkan harus S2. Jadi dosen-dosen mulai sekolah. Nah, saya sebenarnya nggak ada yang nyuruh, tapi karena saya sangat dekat dengan Undip ya, dengan Fakultas Hukum, saya daftar. Ya, pokoknya saya diterima. Jadi saya kuliah itu bareng dosen-dosen. Semua dosen-dosen yang bukan saya sendiri. Saya dosen juga, tapi saya bukan dosen yang profesional kan. Karena begitu saya lulus dari Fakultas Hukum tahun 83, saya jadi dosen di Universitas Katolik Sugih Pranoto. Waktu itu ada pendirian Fakultas Hukum, saya ngajar Fakultas Hukum. Ada Fakultas Ekonomi, saya ngajar juga di Fakultas Ekonomi, ngajar ilmu budaya dasar. Di Fakultas Hukum saya mengajar ilmu politik. Nah, saya sempat juga ngajar di Unisula, ya Kapita Selekta Hukum itu. Dulu ada dosen namanya Pak Suratal, sering saya wawancarai ya, kalau dia ahli APBN, akhirnya dia jadi anggota DPR juga. Itu dia yang minta, "Bu, kamu jadi dosen di Undip." Saya kan nggak bisa saya jadi dosen di Undip. Nah akhirnya ya sudah, saya tak ngajar aja sama Pak Ratal. Sudah, kamu ngajar karena dia dekan Fakultas Ekonomi Unisula, saya diberi. Nah, tapi di ekonomi saya ngajar apa Pak? Gampang, kamu ngajar Kapita Selekta Hukum. Ya pokoknya apa hukum yang diperlukan untuk orang-orang yang kuliah di Fakultas Ekonomi kamu ajar. Saya ngajar di situ mungkin 1 semester atau 2 semester. Saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Ponegoro, di Panegara. STEK itu. Saya pernah juga ngajar di situ. Nah, jadi ceritanya saya S2, saya akhirnya lulus. Waktu itu belum ada orang yang tidak dosen terus sekolah S2 gitu ya, belum ada. Jadi artinya saya awal-awal itu 86 sampai kalau nggak salah 91 saya lulus. Nah kemudian tahun 95 ketika saya Lemhanas itu ada pembukaan program doktor. Ya, program doktor dibuka, ya itu rektornya sudah Profesor Muladi.
Iya. Ya, Profesor Muladi jadi rektor, kemudian Bang kamu ikut nggak S3? Ya gimana Prof? Saya masih Lemhanas, jadi saya nggak bisa ikut tes. Iya. Oke gampang. Udah, saya selesai kursus Lemhanas, Prof Muladi panggil lagi. Udah, tak buka lagi tesnya biar kamu bisa ikut. Jadi sejarah sekolah saya itu kayak begitu. Ya antara saya ingin, tetapi juga ada peluang-peluang yang di luar saya yang memungkinkan saya untuk bisa sekolah, gitu. Jangan terpaksa sekolah. Kenapa? Masa dikasih kesempatan gitu kita nggak bisa. Nah, yang menarik pada waktu S2 itu saya dipanggil Pak Warno. Kamu kok sekolah S2 untuk apa? Wartawan S1 ada juga. Pak, itu kan ada misi pers itu. Nah kebetulan setelah saya jadi anggota DPR itu kita membuat undang-undang pers itu juga di situ ada. Ini pers ini lembaga yang luar biasa. Dia lembaga ekonomi, lembaga bisnis, tapi fungsinya ada kata-kata edukasi. Jadi harus mendidik rakyat. Nah kalau yang didik aja tidak lebih pintar dari yang dididik gimana Pak? Akhirnya dia maklum. ya udah. Akhirnya hebatnya apa? Hebatnya itu saya dibayari. S2 saya itu dibayari Suara Merdeka. Penuh dibayari, penuh. Dan masih ditambah uang buku. Jadi gini, saya ini wakil pemimpin redaksi yang membina SDM. Tugas saya itu membina SDM wartawan, mendidik, mengevaluasi, memberi peringatan, kalau perlu memberi sanksi, itu tugas saya. Nah, antara lain fasilitasnya itu kan mendorong wartawan supaya membaca, membeli buku. Nah, saya mengatakan kalau kamu beli buku, udah kamu sekolah beli buku, saya fasilitasi apa saja beli buku. Nah, dulu kan ada peraturan kalau buku habis dibaca harus diserahkan ke perpustakaan. Nah, kemudian itu jawab, Pak, serahkan ke website. Kamu mau baca buku aja wartawan udah bagus. Kamu mau baca bukunya kapan? Karena kamu nggak punya waktu kerja terus, jadi paling-paling bacamu di rumah kalau mau tidur, udah bawa aja. Nah, dengan begitu kan berarti saya membeli buku sendiri juga bebas. Maka buku saya banyak sekali pada waktu kuliah itu, karena fasilitasnya penuh dari Suara Merdeka. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya beli buku banyak. Kemana-mana, tiap kota saya beli buku. Nah itulah tentu ini sekaligus sebagai ucapan terima kasih saya kepada Suara Merdeka yang menyekolahkan saya S2. Jadi saya sekolah S2 saya gratis. Tapi saya balas dendam ketika sekolah S3. Ya, sekolah S3 saya sudah jadi anggota DPR tahun 96 saya masuk, 97 saya terpilih menjadi anggota DPR. Saya berangkat ke Jakarta, teori-teori saya sudah selesai. Prof Muladi jadi menteri, pembimbing saya jadi menteri, sama-sama di Jakarta. Nggak sempat ngurusi disertasi, nggak sempat ngurus itu. Nah, sudah kita sibuk masing-masing, nggak terurusi. Nah, akhirnya nanti kan banyak cerita. Saya jadi anggota DPRD di Jawa Tengah, saya memimpin Golkar Jawa Tengah. Baru selesai tahun 2009 kalau nggak salah. Saya lulus itu baru 2009. Saya lulus S3, membutuhkan waktu berarti sekitar 13 tahun. Nah, dokter saya 13 tahun. Apa itu artinya? Artinya saya membayar SPP selama 13 tahun. Nah, jadi S2-nya gratis, tapi S3-nya saya membayar berlipat-lipat. Nah, itulah sejarah bagaimana saya sekolah. Tadi kan pertanyaan kok sekolah, ya itu ceritanya sekolah. Biar selesai. Ya baru selesai. Jadi bukan saya ini orang yang wah, ya pasti semangat, pasti pengen. Tapi memang lingkungannya memberi kesempatan saya untuk sekolah. Tapi ya, apa katanya Bapak tuh punya mimpi biar anak-anaknya tuh sampai di ya, sekolah itu kan motivasi itu. Maka kalau ada anak saya, termasuk kamu misalnya ngeluh, saya sibuk belajar, saya nggak bisa kerja, itu bagi saya nggak bisa.
nggak bisa terima itu. Kenapa? Saya kuliah sejak tingkat 1 S1, ya saya bekerja. Saya sudah jadi wartawan sejak tingkat 1. Nggak pernah berhenti. Jadi saya sekolah S2 ya saya bekerja terus. Sekolah S3 ya saya bekerja terus. Jadi itu udah maka saya memang itu kan harus semua orang harus punya target, punya mimpi supaya jelas arahnya itu. Jadi kalau kamu misalnya kamu sudah ditanya kamu mau kemana? Jakarta, Surabaya, Medan, itu kamu sudah supaya jelas jalanmu itu. Kalau kamu enggak gitu, kamu kemana ya? Kemana ya? Waktumu habis untuk kemana? Enggak jelas. Maka saya harus punya target. Targetnya apa? Ya, istri saya harus dokter. Dengan susah payah. Ya, karena dia dosen. Saya aja yang dosen. Sekarang saya dosen, tapi kan saya bukan dosen yang profesional betul. Artinya saya mengajar sebagai kegiatan tambahan gitu. Saya dosen. Istri saya dosen. Kemudian anak saya yang pertama Mbak Lintang itu dosen juga. Nah, dua-duanya udah dokter. Ya karena saya memang pengen begitu. Nah, kemudian yang anak saya kedua yang Mbak Fatmasari Mestika Jati, dia jadi politisi. Ya. Tapi masih saya tuntut supaya dia selesai dokter. Kenapa? Dia tinggal 1 langkah. Dia sudah S2. Kan tinggal 1 langkah. Nah, yang anak keempat ini yang dia sekarang sekolahnya kan dokter spesialis, tapi semangat keilmuannya kan juga tinggi. Jadi saya berharap juga nanti dia dokter. Nah, kemudian kamu, jadi kamu nggak punya alasan kalau tidak punya cita-cita jadi dokter, karena semua didorong seperti itu. Alhamdulillah nih sekian setelah 3 episode, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari Pak Bambang Sadono, terutama saya sebagai anaknya dari tadi diceritain banyak hal. Tidak menambah stres ya? Tambah ilmu buat kita semua. Ya terima kasih buat semuanya yang udah join kita di video ketiga ini. Tetap bersama, masih akan bersambung dengan episode-episode selanjutnya. Masih banyak episode lainnya, ditunggu aja. Iya, tetap bersama channel Bangsa TV. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.